Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pani Prihartini, NIM 1808127 dari Program Studi Pendidikan Sosiologi 2018 Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Bunyamin MPD MA dan Ibu Rika Sartika MPD. Adapun manfaat yang dapat diambil selama mengikuti mata kuliah pendidikan resolusi konflik yaitu 1. Mengetahui materi tentang konflik yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan ajar ketika menjadi guru kelak. 2. Dapat memahami sebab-sebab terjadinya suatu konflik sehingga kita dapat berpikir rasional dan tidak menyalahkan satu pihak saja. 3. Mengetahui berbagai macam cara dalam menyelesaikan konflik sehingga dapat membantu menyelesaikan konflik di lingkungan sekitar jika diperlukan. Kali ini saya akan membahas mengenai strategi dalam menyelesaikan konflik. Terdapat 3 strategi dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Mari kita bahas mengenai negosiasi. Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan negosiasi. 1. Tahap persiapan. Sebelum melakukan negosiasi, para pihak perlu melakukan penetapan lokasi dan waktu pertemuan serta siapa yang harus menghadiri pertemuan negosiasinya. 2. Tahap penyusunan. Setiap individu atau anggota dari masing-masing pihak akan melakukan diskusi dengan mengajukan kasus permasalahan mereka. 3. Tahap pengumpulan data atau mengklarifikasikan tujuan. Pengumpulan data tersebut mempunyai banyak peran untuk menentukan strategi apa yang digunakan sehingga akan tercapai hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. 4. Pilihan strategi untuk win-win outcome. Tahap ini berfokus pada apa yang disebut sebagai hasil win-win solution, yang mana saran akan strategi alternatif dan kompromi perlu dipertimbangkan pada poin ini. 5. Perjanjian. Perjanjian dapat dicapai setelah pemahaman tentang sudut pandang dan kepentingan kedua belah pihak telah dipertimbangkan. 6. Menerapkan kesepakatan dari hasil perjanjian. Yang terakhir adalah menerapkan perjanjian yang telah disepakati bersama, sehingga nantinya tidak akan ada masalah di belakang karena telah ada kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis dalam sebuah negosiasi. Setelah negosiasi, maka strategi penyelesaian konflik yang kedua yaitu mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Lalu, menurut Priyatna Abdurrashid, mediasi yaitu suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator atau seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa biaya besar-besar tetapi efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa, di mana pihak ketiga yang disebut mediator berperan sebagai pendamping dan penasihat. Selanjutnya terdapat langkah-langkah dalam melakukan mediasi. Langkah pertama yaitu memulai proses mediasi, di mana mediator memperkenalkan diri dan para pihak. 2. Perumusan masalah dan penyusunan agenda.
3. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi, yaitu dengan cara mengemukakan pertanyaan langsung dan mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak. 4. Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa. 5. Menganalisa pilihan penyelesaian sengketa, di mana mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah. 6. Proses tawar-menawar akhir. Pada tahap ini, para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsensi satu sama lainnya. Dan yang terakhir yaitu mencapai kesepakatan formal. Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa. Nah, setelah negosiasi dan mediasi, maka yang ketiga adalah arbitrase. Arbitrasi adalah sebuah cara penyelesaian masalah di luar pengadilan. Sengketa akan diselesaikan oleh satu orang atau lebih yang disebut arbitrator, arbiter, atau pengadilan arbitral yang memberikan keputusan arbitrasi. Keputusan arbitrasi mengikat secara hukum pada kedua belah pihak dan diberlakukan dalam pengadilan. Arbitrasi dapat dilakukan bila para pihak yang berkonflik tidak dapat mencapai kompromi sendiri. Selanjutnya, terdapat pula langkah-langkah atau cara dalam melakukan arbitrasi. Yang pertama yaitu pendaftaran dan permohonan arbitrasi. Permohonan arbitrasi dilakukan secara tertulis dan lengkap. 2. Penunjukan arbiter. 3. Tanggapan termohon dan tuntunan balik atau rekonvensi. Setelah berkas permohonan didaftarkan, pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI akan memeriksa dan memutuskan apakah BANI memang berwenang untuk melakukan pemeriksaan sengketa. Kemudian, Sekretariat dan BANI akan menyiapkan salinan permohonan dokumen lampiran lainnya untuk disampaikan kepada termohon. Lalu, termohon dapat melampirkan data dan bukti lain yang relevan terhadap kasus yang dipersengketakan untuk mengajukan tuntutan balik atau disebut sebagai rekonvensi. Tuntutan balik ini dapat disertakan bersama jawaban termohon. 4. Sidang pemeriksaan. Pada proses ini, pemeriksaan arbitrase dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Nah, jadi sekarang kalian tahu ya bagaimana strategi dalam menyelesaikan sebuah konflik.